sahabat Suwanto, salam sehat untuk kita semua. Bertepatan dengan Hari Stroke Dunia ini nih, kita berbincang dengan narasumber kita yang sudah menangani ribuan kasus stroke, ya Dok. Karena itu tema kita hari ini menarik sekali. Kita akan membahas tentang gejala dini dan penanganan penyakit stroke. Nah, tentunya nanti kita akan bahas bersama beliau. Beliau adalah dokter spesialis saraf paling senior ya Dok di sini. Oleh Dokter Sunaryo, spesialis saraf, magister kesehatan. Yang insya Allah nanti akan sekolah lagi ya Dok. Insya Allah. Pengambilan neurointervensi. Kalau diterima. Insya Allah diterima. Pengambilan neurointervensi. Jadi nanti kalau ada sobat-sobat semua yang keluarganya ada gangguan penyumbatan darah di otak bisa ditangani di sini, tidak perlu dirujuk. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Oke, langsung saja ya bersama Dokter Sunaryo. Mungkin bisa dijelaskan kepada semuanya yang ada di sini, Dok, apakah itu stroke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi memang stroke ini menjadi momok sekarang ini. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan bahwa stroke itu apa, jadi stroke itu merupakan keadaan di mana dalam 24 jam pertama sampai dengan 1 minggu itu adalah kondisi di mana ada penyumbatan atau ada perdarahan dari pembuluh darah otak yang menyebabkan gejala-gejala stroke. Nah, gejala-gejala stroke itu nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Jadi yang intinya ada 3 utama yang perlu diwaspadai, yaitu gejala utama, kemudian waktunya, ya istilah dalam medisnya itu onset, ya, dan kemudian juga faktor-faktor risiko. Nah, terus untuk penyebab dari stroke itu apa sih Dok? Oke, jadi memang stroke ini multifaktorial. Jadi ada secara garis besar tadi sudah di depan sudah saya sampaikan. Jadi penyebab stroke itu adalah adanya pertama yang kasusnya paling banyak adalah sumbatan otak. Sumbatan otak itu kasusnya sekitar 85%. Wow. Jadi untuk prevalensi di Indonesia itu sekitar 80%. Kemudian untuk di kita sendiri di RSUD Suwanto sendiri itu bisa mungkin masih mencapai 90%. Jadi kan tahun 2019 kita sempat prevalensi paling tinggi, stroke paling tinggi, penyebab kejadian dan penyebab mortalitas dan morbiditas tertinggi, sehingga menjadi prioritas dari rumah sakit kita Suwanto. Ya, kemudian penyebab yang kedua adalah stroke perdarahan. Nah, ini stroke perdarahan ini harus lebih diwaspadai karena ini sangat vital karena angka kematiannya lebih tinggi begitu. Terus faktor resiko apa aja yang kira-kira bisa menjadikan stroke, Dok? Jadi faktor risiko stroke ini jadi tadi juga multifaktorial risiko. Jadi ada 2 secara umum. Yang pertama itu yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu misalnya contohnya gender. Nah, gender ini jenis kelamin perempuan lebih tinggi ternyata daripada perempuan. Jadi kan ini harus waspada teman-teman, sahabat-sahabat wanita, dia harus lebih waspada karena faktor risiko lebih banyak ke wanita memang berarti itu. Aduh, bahaya ini, bahaya. Nah, kemudian yang kedua usia. Nah, usia sekarang ini usia memang teori lama 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Saya ingin justru makin muda karena pola hidup itu tampak sekali. Kemudian yang ketiga gen. Ya, jadi memang ada sedikit faktor keturunan yang kita lebih sekitar sekitar 5% lah kurang lebih. Tapi itu memang sulit dideteksi begitu. Tuh, kemudian yang kedua tadi yang bisa dimodifikasi. Modifikasi ini tentu yang bisa perilaku kita menjadi harus berubah. Ya, itu misalnya diabetes mellitus, ya, DM, ya, itu sakit gula itu, terus hipertensi, kemudian kolesterol, asam urat, ya, terus kemudian riwayat stroke sebelumnya. Ini faktor-faktor stroke yang bisa ditangani, harus bisa dicegah. Nah, tadi kan yang bisa dimodifikasi, sekarang ini tadi yang tidak bisa dimodifikasi tadi usia tentu tidak bisa dimodifikasi seperti itu. Jenis kelamin tidak dimodifikasi, tetapi kalau tadi DM dan lain-lain tadi bisa dimodifikasi. Satu lagi yang paling utama adalah kita tahu kondisi masyarakat kita secara umum ya, khususnya padi ini adalah mungkin belum pernah diteliti ya, angka kejadian atau prevalensi masyarakat kita yang perokok. Nah, perokok itu penyebab nomor 2 stroke. Jadi
Buat bapak-bapak juga ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 ini memang antara hipertensis, DM sama merokok ini saling bergantian sebagai penyebab faktor risiko itu. Begitu. Oke. Sekarang yang paling penting buat Sobat Suwondo semua. Untuk deteksi dini stroke, gejala seperti apa sih yang mewajibkan kita segera harus datang ke rumah sakit atau segera mendapat penanganan itu jika terjadi apa pada kita, Dok? Ya. Ini penting sekali, bagus sekali. Sebetulnya tadi di depan sudah saya sampaikan, Bu Hamda. Jadi ada hal yang utama yaitu waktu dan gejala. Ya. Karena waktu ini berkaitan dengan penanganan yang cepat seperti itu. Ya kita bahas pertama waktu. Waktu ketika ada gejala dulu biar masyarakat paham, ya biar masyarakat paham bahwa gejala ini sangat penting. Kemenkes sudah mengeluarkan semacam clue ya, yaitu kan di mana-mana sudah ada plakat-plakat ya, ada mungkin baliho seperti itu yang segera ke RS. Nah, segera ke RS. Segera ke RS. Apa itu? Ya. Senyumnya menjadi tidak simetris, perot. Nah, senyumnya merot. Perot itu gejala awal itu. Kemudian yang berikutnya gerak melemah, entah sesisi entah dua sisi, sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Kemudian berikutnya bicara pelo, bicara pelo atau sulit bicara atau tidak paham dengan pembicaraan orang lain ya, atau bicaranya hilang sama sekali. Nah, itu tanda awal dari stroke. Kemudian kebas atau kesemutan separuh kanan atau kiri, kita harus waspada. Tiba-tiba kejadiannya itu kita harus waspada. Yang berikutnya kemudian R ini rabun, tiba-tiba hilang mendadak pandangan. Ini juga harus hati-hati ketika banyak orang pasien kita, masyarakat kita belum tahu rabun mendadak, langsung ke dokter mata. Ternyata ini satu gejala stroke mata istilahnya, seperti itu, istilah awamnya begitu. Yang terakhir S. Nah, S tadi sakit kepala. Nah, tadi hampir lupa saya. Sakit kepala yang mendadak. Ini nyeri kepala yang mendadak ini harus diwaspadai. Ini stroke yang biasanya paling banyak adalah stroke perdarahan. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya tadi kan dari segi gejala, sekarang dari segi waktu. Nah, waktu ini kita dapatkan pasien di UGD datang atau di Poli datang sudah 2 hari, sudah 3 hari, bahkan 1 minggu baru datang ke kita. Ya sudah, gejalanya sudah menetap begitu. Jadi padahalnya lebih sulit. Ya harusnya kalau yang paling bagus itu bisa sembuh 100% itu ketika pasien datang kurang dari 4,5 jam di UGD. Pasien misal pasien datang di jam ketiga misalnya, itu bisa kita langsung lakukan assessment ya, langsung pemeriksaan termasuk CT scan ya, seperti itu akan tahu ternyata sumbatan, atau kita lakukan untuk terobosan dari sumbatan itu seperti itu. Jadi tapi berikutnya nanti memang untuk rumah sakit kita bisa nangani sampai di situ. Ke depan kalau nanti sudah dikembangkan cath lab kita, neurointervensi kita itu sudah sampai pada 24 jam pertama kita bisa melakukan tindakan awal di situ, di mana kita di situ bisa melakukan tindakan trombolisis intraarteri, kemudian trombektomi mekanikal. Jadi kita memasukkan kateter ya dalam 24 jam pertama itu lewat pembuluh darah daerah paha, kemudian sampai ke otak, kita ambil itu sumbatannya, itu kita tarik keluar seperti itu. Itu bisa sampai seperti itu. Wah, jadi seperti Oke, itu. Kita jadi semoga itu, Dok, nanti. Semoga amin. Semoga kita bisa menjalankan itu semua sehingga cuma pesan saya bagi masyarakat, betul-betul waktu adalah otak. Jadi sekarang kalau dulu adalah time is money, sekarang sudah ada time is brain. Gitu. Time is brain. Karena kalau brainnya bermasalah nggak bisa cari uang. Wah, kan? Itu kalau komputer itu CPU. Oke, iya. Setuju sekali, time is brain ya. Jadi otaknya bermasalah nggak bisa cari uang. Setuju ya, Dok? Oke. Oke, Sobat. Sekarang yang terakhir ini, Dok, yang sudah penjelasannya panjang sekali ya. Sekarang tips untuk pemirsa semua, untuk Sobat Suwondo semua, supaya tidak sampai kita maupun keluarga kita terjadi serangan stroke. Apa tipsnya, Dok? Jadi memang pencegahan itu lebih utama daripada pengobatan. Jadi preventif lebih utama daripada kuratif. Ini harus ditekankan pada masyarakat kita. Jadi masyarakat harus paham bahwa
ketika pasien seorang sudah kena stroke, kalau dia bisa melewati masa kritisnya, dia pasti akan cacat. Nah, tapi kalau dia bisa teratasi di saat-saat yang akut tadi, yaitu dia paling tidak bisa hidup lebih baik. Itu satu. Yang kedua, tindakan preventif. Nah, preventif ini yang utama. Preventif itu bisa kita tekankan bahwa masalah kita dapatkan adalah perokok berat. Ya, selain hindari merokok, hindari asap rokok bagi perokok pasif juga ya. Ya, hindari. Jadi ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita ada yang merokok, kita lebih baik menghindar, karena asap itu sendiri juga merupakan faktor risiko utama terjadi stroke. Satu. Yang kedua, harus hidup sehat, rajin olahraga, rutin usahakan seminggu 2-3 kali, yang penting rutin. Kemudian yang berikutnya tentu makanan yang bergizi, ya. Kemudian makanan yang bergizi, cukup kalori, cukup vitamin, ya, cukup mineral, kemudian juga cukup elektrolit. Nah, itu ada semua, ada di buah dan sayur itu. Kemudian berikutnya lagi harus periksa kesehatan rutin. Saya pesankan ya. Jadi kalau bagi seseorang yang mempunyai faktor risiko tadi, atau gula, atau hipertensi, atau asam urat, kolesterol, harus rutin. Kalau tidak ada gejala, paling lama 3 bulan sekali harus periksa. Cek ulang, ya. Tapi kalau ada gejala, misalnya dia ada keluhan kebas, ada keluhan sering sakit semua badannya, sering mudah capek, ya, ini hati-hati dengan otak dan jantung. Jadi harus periksa rutin paling lama 1 bulan. Itu kalau ada gejala. Tapi kalau ada penyakit, nah, kalau misalnya dia habis stroke, sudah kena, ya dia harus lebih rapi lagi kontrolnya, seperti itu. Terus satu lagi, hindari mudah emosi. Nah, kan ini masyarakat kita sekarang, kita ini kan makin kondisi makin makin berat, ya, apapun makin berat, sehingga mudah emosi itu. Cari uang makin sulit. Nah, sulit itu. Saya kira itu, Bu Hamda. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter atas edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat semua. Sangat informatif sekali tentunya. Semoga bermanfaat bagi warga Pati dan sekitarnya, ya. Oke, demikian bincang singkat kita dengan dokter spesialis saraf paling senior di RSUD Suwondo Pati. Jangan ragu untuk tetap berobat di Suwondo. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Stroke Sedunia. Salam Sadodo. Saiki Suwondo wis beda.